Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video ini aku mau bahas tentang psikologi kepribadian. Dan ini untuk orang-orang non-psikologi yang pengen belajar psikologi, jurusan or mata kuliah psikologi kepribadian ini banyak banget yang tertarik. Bahkan kalau nggak salah ada jurusannya deh. Aku coba cari dulu ya, ada nggak sih? Oh, ada guys ternyata. Ada, tapi Magister Science. Jadi nggak bisa jadi psikolog, cuman jadi scientist doang, cuman jadi ilmuwan psikologi. Bentar, kaki gue gatel habis digigit nyamuk kayaknya nih. Jadi sampai ada jurusan S2-nya. Buat kamu yang tertarik banget untuk cari tahu manusia itu makhluk seperti apa, ada di sini nih. Karena personality psychology is the study of how personality develops. Bagaimana kepribadian manusia berkembang. One of the largest and most popular psychology branches. Setuju banget. Researchers in this area are also strive to better understand how personality influence our thought and behavior. Kayaknya warna stabilonya terlalu cerah, kita ganti ke yang lebih adem kayaknya ya. Nah, di sini how personality develops. Kelihatan nggak sih? Nah, cukuplah. Terus di sini juga ini nih, to better understand how personality influence our thought and behavior. Jadi perkembangan kepribadian gitu ya. Dan untuk bisa lebih memahami bagaimana kepribadian mempengaruhi pikiran kita dan perilaku kita. Terus personality psychologists often look at how personality varies from one individual to the next, as well as how it may be similar. This professional may also be tasked with assessment, diagnosis, and treatment of personality disorder. Di profesional di bagian ini juga mungkin dikasih kerjaan untuk meriksa, diagnosa, dan treatment orang-orang dengan gangguan kepribadian. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri, karena S2-nya ini adalah science ya guys ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk bisa sampai diagnosanya ini harus magister profesi gitu. Magister profesi. Tapi sangat memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan untuk belajar. Kecuali kalau memang ada sertifikasi khusus yang memang ngasih wewenang si S2 Science Psikologi Kepribadian ini untuk ngelakuin diagnosa. Tapi terlepas dari itu semua, aku mau balikin lagi ke fokusnya yaitu personality psychology. Gimana sih nulisnya? Psychology. Ini fokusnya ke perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian yang
intinya adalah memahami nih bagaimana si kepribadian ini mempengaruhi pikiran dan perilaku. Jadi di sini gimana kepribadian mempengaruhi pikiran dan perilaku. Nah, ini fokus kajiannya nih, yang nanti dianalisa gitu. Kenapa kok orang itu bisa punya pikiran dan perilaku seperti itu dengan kepribadian yang seperti itu? Jadi ngejawab pertanyaan itu tuh. Kenapa orang bisa punya pikiran dan perilaku seperti itu dengan kepribadian seperti itu. Misalnya gimana? Kenapa ada orang yang punya pikiran susah move on dan perilakunya seakan sabotaging atau menghambat semua usaha move on-nya dia. Dengan kepribadian ekstrovert misalnya. Gitu. Sebenarnya aku nggak begitu suka, tapi istilah ini lebih familiar ya buat kalian. Jadi kenapa ada orang yang bisa susah move on dan bahkan sabotaging atau menghambat semua usaha move on-nya dia? Padahal dia tuh kepribadiannya ekstrovert, yang harusnya orang ekstrovert itu katanya gitu ya. Nih aku tidak mengamini ini, tapi biar lebih bisa paham konteksnya. Padahal katanya orang ekstrovert itu lebih mudah bergaul, padahal katanya orang ekstrovert itu lebih cenderung bisa lebih socialize sama orang-orang dibandingin orang introvert gitu kan. Kenapa dia bisa susah move on dan bahkan usahanya dia sendiri dia hambat dan dia gagalin sama dirinya sendiri? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab sama personality psychology. Kebayang nggak guys? Oke, jadi apa yang bisa kamu pelajari dari bidang kajian psikologi kepribadian ini? Tulisin di komen ya. Nanti kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.